Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi bagaimana cara memperbaiki sebuah kipas angin ya yang tidak mau munyar. Oke, dengan modal keberanian pasti kalian bisa ya. Ini untuk pemula, bahkan untuk orang yang awam pasti bisa. Oke ya, ini kebetulan saya lagi di rumah si punya kipas angin. Jadi kipas anginnya tidak bisa berputar atau berhenti ya, jadi dia tidak muter sama sekali. Pada awalnya katanya sih lama-lama pelan gitu ya, tadinya muter kemudian lama-lama pelan kayak seperti itu ya. Kita cek saja, ternyata di sini agak gimana ya, jadi seret gitu loh, cara bahasa ngapak ini seret. Oke, setelah saya cek pakai tester di sini ya, oke pakai multitester ya, ternyata tidak nyambung ya, alias ada yang putus entah di mana. Jadi ada kemungkinan setelah dipasang ini macet atau tidak mau muter ya, kemudian ada yang putus entah di bagian mana. Ini ya, soalnya kita tes pakai tester dia tidak nyambung padahal sudah dinyalakan. Oke ya, tidak berjalan jarum, diam saja. Sudah diputar-putar, saklarnya juga diam saja. Oke, langsung saja kita buka saja ya. Caranya sangat mudah sekali ya. Pertama kita lepaskan dulu dari batangnya ya, supaya lebih mudah. Kemudian kita buka bagian saklarnya terlebih dahulu ya, jangan di sini ada yang putus atau saklarnya yang rusak. Kita tes kembali di bagian sini. Baik, oke, kita urut-urutkan sajalah kabelnya. Jadi saya yakin kalian pasti paham ya. Alhamdulillah. Oke, setelah kita cek sana kesini, ternyata untuk saklarnya masih berfungsi ya, masih baik sekali, masih dalam keadaan normal. Jadi bisa dipastikan ini kerusakan ada pada bagian spoolnya atau gulungannya atau rotornya ya, terserah kalian menyebutnya apa. Yang jelas di bagian komponen yang ada di belakang kipasnya sendiri itu ya. Oke, langsung kita buka saja bagian sini ya. Kita buka, kita congel-congel seperti ini. Kita congel-congel saja. Yang penting kita berani, pasti bisa. Jangan takut gagal, jangan takut salah, karena ini adalah milik Anda juga, ya enggak? Oke. Kemudian kita buka di bagian sini ya. Ada bautnya, kita lepaskan supaya tutupnya lepas seperti ini. Dan di sini ternyata untuk mekanik penggeraknya ya, yang untuk engkak-engkok seperti itu, mengok-mengok sana sini, dia sudah pecah alias sudah tidak bisa digunakan karena pada bagian bautnya ya ada dua baut yang sudah pecah. Jadi secara dia tidak bisa memutar atau tidak bisa bekerja ya. Inilah yang menyebabkan kipas angin ini menjadi tidak bisa kencang atau lambat ya, bahkan membebani untuk rotornya seperti itu ya. Kalaupun kalian mau menggantinya, di toko-toko elektronik banyak sekali ya mekanik penggerak untuk kipas angin supaya bisa nengok kanan kiri seperti itu ya, kayak orang wiritan saja. Oke, pada kesempatan kali ini kebetulan yang punya ini tidak minta untuk diperbaiki untuk mengok-mengoknya, jadi hanya cukup dia bisa muter saja, nggak masalah.
Kita buka bagian spoolnya atau gulungannya ya, terserah Anda menyebutnya apa, yang penting ada kumparan di bagian dalam sini. Dan kita cari penyebab kerusakannya. Biasanya di sini ada fuse apa namanya ya, sejenis sekring ya. Di sini sekring ini sebagai pengaman dan bentuknya tidak seperti sekring. Ada yang menyebutnya termofuse atau termofuse apa fuse termo ya, seperti itu. Jadi fungsi dari komponen ini, jika suatu peralatan elektronik mengalami panas yang berlebih atau beban yang tidak sewajarnya, tidak normal, dia akan mati atau memecahkan diri barangkali. Seperti itulah kira-kira. Oke, alangkah baiknya komponen ini diganti supaya lebih aman, dalam arti jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu kipasnya macet atau ada kenaikan tegangan, dia akan mati dan spoolnya akan aman ya, tidak rusak dengan hangus atau konslet pada spoolnya. Tapi jika tidak diganti, paling juga paling hangus ya. Seperti itu. Jadi tergantung si pemiliknya. Kalau Anda punya milik sendiri, lebih baik diganti. Tapi kalau punya orang lain, tergantung si yang punya mintanya diganti atau tidak. Yang penting Anda jelaskan resiko yang dihasilkan jika tidak menggunakan ini apa komponennya. Oke, setelah disambung tanpa diganti, kita cek ternyata sudah normal atau jalan ya. Jadi bisa dipastikan untuk kipas angin ini sudah bisa bekerja kembali. Oke, tinggal kita membersihkan ya bagian tadi yang membuat kipas angin ini seret atau susah untuk berjalannya ya. Jadi kita bisa membersihkan menggunakan minyak kayu putih ataupun bensin ataupun apalah, terserah, yang penting mengandung minyak ya, seperti itu. Di sini kebetulan saya menggunakan minyak kayu putih yang biasa sudah saya gunakan untuk membersihkan jenis-jenis karat-karat seperti ini ya. Jadi jika sudah menggunakan minyak kayu putih, dia akan luntur semua ya, resik. Aduh, seperti ini ya caranya ya. Jadi jika sudah bersih, bisa digunakan pelumas. Sebaiknya menggunakan vaselin, jangan menggunakan oli, karena jika menggunakan oli dia akan menyebabkan kelonggaran ya pada bagian ya semacam piring atau lahar, tapi ini bukan piring atau bukan lahar ya. Apa ini namanya saya juga kurang paham, yang penting ya pahamlah seperti itu ya, walaupun tidak tahu namanya, yang penting paham fungsi dan kegunaannya. Baik, ini sudah lancar sekali ya untuk berputarnya ya, sangat ringan, jadi tidak lambat lagi. Hanya menggunakan beberapa tetes minyak kayu putih. Aduh, mantap. Oke, setelah semuanya beres, tinggal kita memasangnya kembali seperti semula. Dan hati-hati dalam pemasangannya, takutnya ada sebuah kabel yang terjepit, karena di sini banyak sekali kabelnya ya, ataupun email yang nyelewat, bahasa ngapaknya. Apa itu nyelewat ya, seperti itulah. Oke, kita pasang kembali seperti ini. Kita paskan dulu ya kabelnya ya, seperti yang saya bilang, jangan sampai ada kabel yang terjepit, takutnya dia akan menyebabkan konslet pada bodi kipas angin ini ya. Oke, jika video ini menurut kalian bermanfaat, silahkan klik subscribe dan jangan lupa untuk membagikannya ke teman-teman kalian ya, lewat Facebook apa WhatsApp, terserah kalian. Dan jangan lupa berikan like Anda untuk mendukung kami supaya kami lebih bermanfaat lagi dalam membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi.
Oke, seperti itu ya. Jika ada kritik dan saran yang membangun, bisa kalian tulis di kolom komentar, silahkan saja. Jangan ragu-ragu, komen apa saja terserah, nanti insya Allah akan saya jawab. Jika ada pertanyaan ataupun request cara memperbaiki apa yang kiranya kita mampu, akan saya buatkan ya sebisa saya. Ya seperti itu. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel ini menjadi seperti sekarang ini ya. Dan juga untuk para masternya saya sapa ya, sambil memasang ini ya, master saya ya, seperti Api Elektronik dan juga Dirga Elektronik ya. Oke, seperti ini saya rasa sudah cukup ya, tinggal kita pasang tutupnya. Jangan lupa untuk ini kapasitornya juga dipasang ke baut ya, baut ataupun mekanik dari penggerak yang untuk mengok kita lepas saja, karena ini hanya membebani sebuah kipas anginnya ya, karena dia sudah tidak berfungsi karena kedudukan bautnya sudah pecah seperti itu ya. Jadi kita lepas saja karena ini sesuai permintaan yang punya kipas angin. Aduh sorry, saya ini lagi sedang dalam kondisi agak nggak sehat ya. Ya ini sudah muter, sudah kita coba. Oke, kenapa pada video ini jadi bunyi dalam pekerjaan tidak berbunyi ya? Karena di sini di tempat orang biasanya saat ini bising sekali ya, makanya dalam proses pengisian suara saya isi di bagian editing ya, tidak secara langsung saya isi suara. Kenapa? Karena banyak suara lain yang masuk mungkin akan mengganggu, jadi saya isi di bagian editing ya. Seperti itu, dan kita pasang kembali seperti semula ya. Oke, sangat mudah sekali ya. Saya rasa kalian pasti bisa ya untuk memperbaiki kipas angin yang mati ataupun tidak bekerja. Untuk testernya nanti akan saya buatkan video ya, yang sangat simpel sekali, jadi tidak perlu membelinya. Jika kalian membutuhkan atau menginginkan ya cara membuat tester yang simpel dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, silahkan tinggalkan komentar untuk cara membuat tester. Jika banyak yang mau akan saya buatkan. Oke, setelah dipasang seperti ini, kita pasang kipasnya seperti semula ya. Baik, nah ini dia. Jadi orang yang di sebelah dia ngomong tapi tidak berbunyi. Kenapa? Karena videonya saya isukan dan saya isi suara pada proses editing. Oke ya, sudah berputar seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.